Lestari 204411144. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yonmi Lestari, NIM 20044111144, kelas 6 gabungan 3 multimedia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk perangkat lunak komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Kita masuk dalam materi yang pertama, jenis-jenis sistem operasi komputer. Yang pertama, Linux. Salah satu jenis sistem operasi yang populer selain Windows dan MAOS adalah Linux. Sistem operasi yang satu ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang programmer bernama Linus Torvalds pada 1991. Linux menjadi salah satu sistem operasi favorit pada programmer. Maka tak heran jika Linux banyak digunakan di server korporasi, sains, dan sistem komputer cloud, seperti ditulis oleh Cron. Selain itu, Linux juga memiliki sifat open source, yang berarti pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikannya secara bebas tanpa memerlukan lisensi. Dengan sistem open source tersebut, Linux bisa memiliki perkembangan yang sangat pesat karena dikembangkan oleh banyak orang. Yang kedua, MS-DOS atau Disk Operating System adalah pendahulu Microsoft Windows yang kita kenal saat ini. Merupakan awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. DOS sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Kemudian, jenis sistem operasi yang satu ini mengalami masa kejayaannya pada tahun 1980-an. Salah satu kelebihan DOS adalah ukurannya yang kecil sehingga tidak memerlukan kapasitas penyimpanan atau storage yang besar. Selain itu, DOS juga bisa digunakan di berbagai perangkat. Kita masuk ke materi yang kedua, peranan dan sistem operasi komputer. Sistem operasi bertindak sebagai pemerintah, di mana sistem operasi mempengaruhi penggunaan komponen sistem komputer yang tepat. Sistem operasi dipandang sebagai resource allocator, yang bertugas sebagai manajer dari resource, CPU time, memory space, file storage, I/O device, dan lain-lain. Kemudian sistem operasi memberi resource bagi program tertentu dan user sebagai dengan kebutuhan dan menentukan permintaannya yang diberikan resource sehingga sistem komputer berjalan efisien dan fair. Selain itu, sistem operasi komputer juga dipandang sebagai control program yang bertugas mengontrol perangkat I/O dan program user yang berbeda dan mengontrol eksekusi program user untuk mencegah error dan pengguna. Kesimpulan, sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, serta sebagai jurik atau daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Baik, itulah hasil presentasi dari materi sistem operasi komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.